Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Dari kelompok tuh kelas C mata kuliah permohonan terbuka PSI. Sebelumnya saya memeran untuk dari kelompok satu ada SKS Rama dengan yang akhir 22, ada Yonida Purnama Tanto akhir 22, ada Torik Sasatina dengan yang akhir 29, ada Reza Bagus Utama dengan yang akhir 27, ada Delira Tirari dengan link 19 4 10 20. Nah, kali ini akan membahas sedikit tentang pengertian eh, proyek akhir. Proyek akhir pada pemrograman komunikasi yaitu bukan program inventaris sistem. Kita bahas sedikit tentang pengertian itu adalah proses yang digunakan untuk perusahaan yang berbentuk mengelola data semua barang atau yang dimiliki. Nah, sistem ini produksi membantu perusahaan agar mengatur kebijakan, mantau mantau perbedaan barang dan mengoptimalkan peran serta memberi kehilangan atau peranan barang yang dikatakan penting. Nah, langsung ke website-nya. Nah, itu ada si dashboard itu sendiri yang berguna menarik informasi tentang standaris itu pasar. Nah, kami hanya menggunakan aja. Ini bisa berikan informasi ringkas tentang perusahaan seperti flow item dan expiring expiring item. Terus ada juga di bagian bar perusahaan company company. Nah, ini dia itu masalah informasi dari perusahaan seperti nama perusahaannya dan tanggal lahir. Ini bisa ditambahkan juga cara gambar produk. Dan ini mengelola informasi semua produk seperti uh, item code, nama, gas spesifikasi, terus ada uh, juga. Terus ada di selanjutnya di produk. Produk set ini mengelola set produk yang terdiri dari beberapa produk itu sendiri. Terus Juni ini sistem mengelola barang yang tersedia, terus ada kategori. Kategori ini mengelola kategori seperti nama kategori dan deskripsinya. Lanjut di air material ini berguna untuk mengelola si bagus atau tidak bagus, spesifik dan atau penemuan. Di device ini berfungsi untuk memproses pembelian barang prosesnya. Terus atau di situ ini penjualan dan yang didapatkan voice-nya itu ada item berdasarkan kategori, ada quantity, ada siapanya dan ada date untuk cara kerja dan akan dilakukan oleh misalkan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode maupun framework apa aja yang digunakan untuk membuat sistem yang kami bikin. Untuk database, di sini kami menggunakan MySQL, di mana database ini berjalan secara lokal, dan juga kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga JavaScript. PHP sendiri untuk membangun front end dan juga JavaScript untuk membangun sebuah interaksi pada website yang kami buat. Nah, jadi di sini untuk program pertama terdapat index.html, di mana nanti di indeks ini dia akan memanggil page dashboard, kemudian dashboard.php yang nanti akan memunculkan dashboard seperti yang ditampilkan. Kemudian ada juga file SQL yang nantinya untuk
memberikan data-data yang akan di-get dari aplikasi website kami. Selanjutnya di mana kita akan mengimplementasikan API berada pada folder JavaScript, kemudian di folder custom. Nah, di sini ada beberapa file yang fungsinya untuk membuat sebuah API lokal. Misal contoh di sini kita menggunakan categories.js. Nah, terdapat link secara lokal untuk mengakses database dari MySQL. Kemudian di sini kita juga memberikan sebuah function berupa get, nanti akan mengeget dari link API, kemudian ditambahkan dengan parameter read_categories.php. Kemudian ada juga untuk edit dari data menggunakan getID, di mana nanti di edit ini menggunakan metode getID dan juga parameter getID_categories.php. Kemudian ada juga untuk update proses, di mana untuk update proses ini user bisa menggunakan metode put dengan menambahkan parameter update_categories.php. Kemudian ada juga metode edit getID. Nah, di sini menggunakan metode get, kemudian parameter getID_categories.php. Fungsinya untuk memanipulasi data dari database menggunakan API. Kemudian ada juga delete proses dan juga function lainnya. Kemudian di sini saya akan menyinggung folder struktur dari aplikasi sistem kami. Di sini dapat dilihat untuk folder yang kami pakai ada CSS. Di sini untuk menyeting style sheet. Kemudian ada juga font yang kami pakai untuk sistem kami yaitu Roboto. Kemudian ada juga image. Di sini merupakan aset-aset image yang digunakan untuk aplikasi kami. Kemudian ada juga JS yang tadi untuk menampung function-function API. Kemudian ada juga page, di mana page ini berupa tampilan dari website kami. Mulai dari dashboard, kemudian ada juga config untuk menghubungkan database, kemudian ada juga fitur invoice dan sebagainya. Selain itu, untuk mempermudah dalam pengembangan sistem kami, di sini kami juga menggunakan framework CSS yang bernama SCSS atau SASS. Mungkin untuk sistem seperti itu, selanjutnya akan demo dari API aplikasi kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk tutorialnya, cara kita mengambil API akan kita lakukan. Nah, pertama kita masuk ke websitenya terlebih dahulu, kemudian kita lihat apa yang mau kita ambil API-nya. Misal kita ada dari kategori, misal seperti itu, kemudian kita langsung ke source code. Nah, kemudian di sini untuk API-nya kan terletak di bagian custom. Nah, kita ambil contoh pada bagian kategori saja, kemudian kita ambil link API-nya, kemudian kita ke Postman. Nah, kemudian kita ambil di bagian, nah, kita ambil untuk metode get aja. Nah, kemudian kita tambahin API-nya tadi dengan URL tambahan. Nah, otomatis. Nah,
otomatis data-data yang ada pada database pada website kami akan tampil. Nah, Oke, terima kasih teman-teman. Jadi bisa dibuat kesimpulan bahwa sistem inventaris itu adalah alat dan untuk kita itu dapat membantu perusahaan untuk menginventaris mereka secara produktif lah. Terus sistem inventaris ini dirancang baik dapatkan yang manfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan efisiensi, pengurangan biaya, dan juga mendapatkan transaksi dari data. Terus sekian transaksi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata apapun. Kata saya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.